Jadi ini adalah cerita horor yang dialami oleh seseorang yang sebut saja namanya Wakirin. FYI, di tahun 90-an, Wakirin ini sangat hobi sekali masang nomor togel. Saat itu di tahun 90-an, itu masih ada togel resmi yang disebut dengan SDSP. Nah, Wakirin ini sangat terobsesi untuk dapat memenangkan uang dalam jumlah besar dengan cara yang instan. Tetapi setelah dicoba beberapa kali, Wakirin pun nggak pernah sekali mendapatkan atau menang nomor togel tersebut. Sampai pada suatu hari, dia tuh udah nyaris putus asa dan dia tuh mendapatkan tips lah ya dari seorang temannya dia. Kalau dia mau memenangkan nomor togel, dia harus melakukan sebuah ritual merapal mantra. Karena ritual ini adalah sebuah ritual yang sangat-sangat mengerikan. Awalnya dia ragu, tapi karena dia sangat terobsesi menang togel, akhirnya ia pun mengiyakan tawaran tersebut. Dimana kala itu, dia harus melihat nomor togel yang ada di dahi pocong. Setelah mempelajari ritualnya dan juga menghafalkan rapalannya alias mantranya, dia pun pergi ke suatu kuburan angker di kampungnya dia, mana kuburan tersebut berada di tengah hutan. Tidak semua orang berani ke situ, apalagi melakukan ritual tersebut, karena memang wanti-wanti dari temennya itu, dia itu nggak boleh mundur saat dia sudah masuk ke dalam area pekuburan. Singkat cerita, dia pun mempelajarilah ritualnya dan dia pun pergi ke kuburan itu. Benar saja, di dalam kuburan itu sangat sepi, nggak ada seorang pun, nggak ada juru kunci. Gelap, dingin di sana, dan dia pun memberanikan diri untuk menengadahkan tangannya seolah dia itu siap untuk membopong sesuatu. Setelah itu dia mulai merapalkan mantranya. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah dia selesai merapalkan mantranya, tiba-tiba angin mulai berhembus semakin kencang, daun-daun bunga kamboja di sana pun mulai berterbangan ke sana dan kemari. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas dan tepat berada di atas lengannya yang seolah-olah dari tadi sudah menengadah untuk membopong sesuatu, dan benda tersebut tak lain dan tak bukan adalah sesosok pocong. Pelan-pelan, Wakirin pun membuka matanya. Mula-mula dia mengamati bagian tengah pocongnya, dan di sana dia mendapati sesosok pocong dengan dibungkus kain kafan yang sudah lusuh. Baunya sangat anyir, sangat busuk. Tadinya Wakirin hendak berlari, tapi karena ingat pesan temannya nggak boleh lari, akhirnya dia pun memberanikan diri menyapukan pandangannya ke arah wajah pocong. Wajahnya hancur, bibirnya sudah tidak ada, hidungnya pun sudah digerogoti belatung dan masih ada darah menetes di sana. Tapi karena saking takutnya dan saking mengerikannya, akhirnya Wakirin pun melempar pocong tersebut dan berlari terbirit-birit pulang dengan tersandung-sandung batu nisan. Dia pun gak peduli. Dan sejak saat itu akhirnya Wakirin pun tobat dan gak akan berani untuk pasang nomor toge lagi. Gak peduli dia mau menang, mau miskin, mau apa, dia gak peduli, gak mau pasang toge lagi.